Welcome to Kanal Podcast. Salam dari kami kanal Kalimantan.com, berita menyatukan kita. Istilah anak yatim berasal dari saduran bahasa Arab yang artinya adalah seorang anak dalam usia belum balik telah ditinggal wafat oleh ayahnya. Nah, sedangkan nih, piatu adalah seorang anak yang belum balik ditinggal wafat oleh ibunya. Tamu kanal Kalimantan.com hari ini adalah founding father Istana Anak Yatim yang Masya Allah kata orang nih ya, memelihara anak yatim perlu tenaga yang ekstra. Cobaannya juga luar biasa, harus dihadapi ya kan, karena memang anak-anak dengan kondisi yang luar biasa ini memiliki atau keinginan untuk pay attention-nya lebih, mudah marah, kemudian drama queen dan lain sebagainya. Memang dengan segala uji nyalinya ini Rasulullah katakan menjamin surga kepada orang-orang yang mau menanggung hidup golongan anak-anak tersebut. Satu anak yatim saja itu sudah cukup bikin dakdikduk. Tapi ini istana anak yatim loh, dan yang bahkan sudah berdiri sejak tahun 2003. Menurut Kementerian Sosial, Kanal Kalimantan dapatkan jumlah anak yatim piatu di Indonesia ini lebih dari 4 juta. Hal ini meningkat tajam ketika pandemi COVID-19. Kita akan berbincang dan mengulik apa yang menjadi dasar beliau mendirikan Istana Anak Yatim dan begitu konsennya beliau terhadap anak-anak yatim. Dan kabarnya saat ini beliau juga akan diusulkan menjadi Presiden Anak Yatim Indonesia pada Munas LKSA atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di tanggal 7 sampai 8 Oktober 2002 di Banjarmasin. Alhamdulillah bersama kita hari ini ada Dr. HM Zairullah Azhar, Bupati Tanah Bumbu, yang beliau ini biasa disapa dengan Abah Zairullah. Assalamualaikum Abah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda Desi. Siap. Alhamdulillah. Sebenarnya nih kalau yang lainnya manggilnya Abah Zairullah gitu kan ya. Kalau kanal Kalimantan mohon izin mau manggilnya Abah Dokter. Oh, silakan. Karena beliau adalah dokter dan beliau juga dokter buat anak-anak yatim. Kita luar biasa hari ini bisa bertemu langsung dengan Abah Zairullah yang begitu konsen dengan kesejahteraan anak-anak yatim. Sebenarnya nih Abah, apa yang mendasari Abah sehingga hingga hari ini dari tahun 2003 tuh luar biasa loh, masih konsen dengan anak-anak yatim ini, kemudian mendirikan Istana Anak Yatim Abah. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kami ini memang sejarahnya itu memang dari sudah sangat lama ya, sejak masih kecil. Jadi almarhum ibu itu kan di Pagatan tinggal, sehari-hari beliau juga di samping guru mengajar mengaji. Nah, salah satu pesan beliau itu kepada kami, kalau nanti sudah besar kata beliau ada penghasilan, hiduplah bersama anak yatim. Nanti insya Allah kata beliau hidup akan berkah. Pesan itu dulu ya tidak ada apa-apanya gitu, ya biasalah. Tapi setelah lulus dokter tahun 80, saya mencoba memulai satu di Anjir Muara itu, sampai 3 anak saya anak yatim. Ya alhamdulillah. Ternyata memang ada banyak hal-hal yang cukup ya luar biasa menurut saya dalam pengalaman hidup, sehingga akhirnya itu semakin memberikan motivasi. Sampai kemudian pindah tugas di Banjarmasin di Puskesmas tahun 83-85 itu, dan sampai ke Pelayanan Kesehatan Kota Madia 11 tahun, itu sudah punya anak 18. Wah, lalu kemudian sudah 18 anak itu? Ya, tapi tahun 88 itu, 88 ya. Kemudian jadi lagi ke Pelayanan Kesehatan Provinsi, udah punya 28. Wow. Nah, sama ini singkat aja kisahnya, 2003 pindah ke Batu Licin, 2002 ditunjuk sebagai pejabat bupati. Nah, itu bawa anak yatim, dan ketika sampai di sana bertambah lagi ada 20 dari Tanah Bumbu sendiri. Nah, hanya dengan ya perjuangan dan selalu doa dan anak yatim itu, selalu kita kalau malam diskusi sampai tengah malam dengan anak yatim. Tempatnya juga sangat sederhana waktu itu, ya cuma semen, kemudian ya atapnya seng ya. Ya, tapi mereka luar biasa,
dan doa, dan memang luar biasa dalam waktu yang tidak lama terbangunlah pesantren dengan Jadi awalnya pesantren ya, pesantren, madrasah ya, mulai SD, SMP, SMA, sampai bahkan perguruan tinggi gitu. Tapi memang mulai dari pesantren, karena langsung 3 tingkatan waktu itu, bahkan ada TK-nya, dan langsung kami mau mulai membangun ya, karena waktu itu juga bupati ya alhamdulillah ada rezeki yang tentu ini menjadi rahasia juga. Saya tanya sama guru-guru, boleh enggak? Silahkan. Jadi seluruh penghasilan yang saya dapatkan waktu itu dibantu oleh teman-teman pengusaha. Saya bangunlah pesantren, kompleks pesantren, sampai kemudian jadi, dan bangunan induknya cukup bagus. Dan ketika itu terinspirasi untuk memberi nama apa ya, karena kalau panti asuhan rasanya ini termarginalisasi ya. Iya. Padahal nama ini kan doa. Betul. Hanya ya setelah sholat asar seakan-akan ada bisikan, saya sebut sajalah ini istana yatim. Walaupun banyak yang bertanya, kok istana? Ya walaupun memang jauh dari istana ya, tapi sebenarnya itu doa, karena kita istilahkan anak yatim yang ada di dalamnya, yatim dan yatim piatu itu bukan lagi anak yatim, tapi putra putri istana. Untuk memotivasi. Itu jadi sejarah-sejarah singkatnya. Alhamdulillah itu sampai sekarang, dan itu ternyata memang luar biasa dah kasih sayang Allah, hidayah Allah, karena ternyata luar biasa memang rezeki anak-anak ini, dan mereka rajin-rajin, walaupun awalnya biasanya memang ada proses adaptasi ya. Seminggu, bahkan yang sampai 1 bulan itu mereka butuh waktu menyesuaikan, menangis itu. Tapi kemudian setelah itu ya sudah, karena banyak kan bersaudara sampai ribuan. Sekarang ada berapa? Kalau yang lulus S2 sudah 44. Wow, S2? Ya, S1-nya ada 300-an lebih. Dan itu kuliahnya di dalam negeri dan luar negeri ya. Waduh. Mulai dari Banjarmasin juga, di Jawa, mulai Gontor, Bangil, Jakarta, Bandung, ya, di Jember. Tapi juga kuliah di luar negeri, kayak di Mekah, Mesir, Madinah, Yaman. Ada juga yang di Belanda 1 orang. Alhamdulillah. Tapi mereka lulus, mohon izin, mereka lulus kembali ke Istana Anak Yatim menjadi pengajar atau? Ada yang kembali menjadi ustadz, tapi ada yang mereka bekerja di mana-mana. Ada di Kaltim, ada di Bandung. Di Bandung ini bahkan sukses sekali. Dia sudah punya 118 karyawan. Wow. Yang di Bandung. Padahal yatim dari Batu Licin itu. Dan anak yatimnya ini emang alhamdulillah bukan hanya dari Kalimantan Selatan, tapi seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia? Dari Papua, dari Sumatera, dari Sulawesi, NTT, NTB, Pulau Jawa, ya, semuanya lah. Mereka datang sendiri ke Abah Jadi, atau? Kebetulan waktu itu kita di Tanah Bumbu itu kan ada pengajian tiap malam Jumat. Ya. Yang datang memberikan tausiah ini kan ya ulama-ulama habaib yang datang dari berbagai daerah. Lewat beliau-beliau itulah informasi sampaikan, dan kita mau membuka. Jadi kalau memang ada dari mana-mana saja, kita tinggal mengirim biaya untuk mereka datang ke Tanah Bumbu. Alhamdulillah. Jadi jadi Abah sambil diminum nggak apa-apa, santai. Makasih. Kemudian Mbak, kalau misalnya sekarang ini kan diusulkan menjadi presiden anak yatim gitu, nah ke depannya apa sih yang Abah ingin wujudkan gitu dengan gerakan yang Abah sudah mulai hari ini gitu kan? Apakah akan ada nih istana-istana lainnya, entah itu di Indonesia atau bahkan juga di Kalimantan Selatan? Karena kan istana anak yatim ini baru ada di Tanah Bumbu untuk yang sekarang. Jadi memang niat dan cita-cita ini kan mudah-mudahan ya dikasih Allah kesempatan untuk bisa berbuat dan memberikan ya perhatian kepada seluruh anak yatim, walaupun tentu terbatas. Tapi kawan-kawan di Indonesia ini kan banyak sekali nih yang ikut berjuang bersama-sama dengan berbagai artinya keadaan. Nah, ada yang memang mereka ya betul-betul seorang guru yang berjuang, ada yang orang biasa saja, sehingga ini bervariasi ya. Kebetulan kalau saya sendiri alhamdulillah itu kan memang mendapatkan ya ujian dari Allah, ya ada posisi, kemudian ada pekerjaan, dan dibantu banyak orang. Nah, sebab itu menurut saya dengan anak yatim yang begitu banyak, karena kalau di Kalimantan Selatan sendiri anak yatim kita kan puluhan ribu juga. Puluhan
yang bahkan sebagian besar belum terayomi. Ya. Nah, sehingga ada doa, ada niat, mudah-mudahan bisa untuk terus memberikan ya pelayanan kepada semuanya. Nah, sehingga ketika kemarin 3 bulan yang lalu ada rapim seluruh pimpinan anak yatim se-Indonesia di Batu Licin, kita punya komitmen dan kesepakatan agar bersama berjuang untuk kepentingan anak yatim. Karena pertama sampai sekarang memang dari pemerintah itu belum ada legalitas yang memberikan katakanlah keberpihakan. Jadi misalnya harus sekian bantuan, tidak ada. Kalau misalnya orang jompo, orang miskin itu ada. Sudah ada. Anak yatim belum. Duafa sudah Nah, ada. ya, Nah, Pak, oleh ya? sebab itu salah satu perjuangan yang kita usulkan itu di Munas ini adalah agar pemerintah ini nanti punya perhatian, harus ada tuh aturan misalnya dari Menteri Sosial. Kemudian yang kedua, kita berharap bahwa anak yatim yang kita sama-sama ayomi ini kan ujian sekaligus hadiah dari Allah. Tadi disebutkan karena orang yang bersama Rasulullah udah jamin nah, ya, itu dia. Pak, ya. Akan dijaminan insyaallah Iya. akan ada kemuliaan, kebahagiaan. Oleh sebab itu harapan kita mudah-mudahan artinya ini mereka solusi yang luar biasa yang harus kita lakukan adalah memberikan pendidikan. Nah, tentu untuk ini butuh kerjasama untuk bersama-sama. Dan itu tidak mungkin sendiri, harus bersama-sama. Oleh sebab itu di Munasnya akan kita putuskan seperti itu. Adapun yang ketiga yang nanti akan saya juga sampaikan teman-teman di seluruh Indonesia, karena sebagian besar namanya kan masih panti asuhan. Ya. Saya berharap nama panti ini kita ganti misalnya rumah yatim kah, jangan panti, karena kalau panti ini kesannya ya termarginalisasi lah ya. Betul. Nah, ini Karena yang perlu room tinggalnya di mana? Di panti. Di panti, Kayaknya udah nah. yang kesannya sedih banget. kita harus membangunkan optimismenya ini kan. Ya. Oleh sebab itu memang mudah-mudahan terbangun lah ya. Karena sekarang kalau di Jawa Barat, di Jakarta kan sudah ada beberapa tuh istana yatim juga, dan mereka beberapa ustadz itu datang ke kami minta izin untuk mereka menyebut juga istana yatim. Kita sangat bersyukur. Memberikan nama. Ya, kita saling mendoakan, saling mendukung gitu kan. Dan saya bercita-cita mudah-mudahan ya di usia-usia saya ini yang ya sudah sepuh ini kan, Wah, sepuh sih, masih ganteng apa mah. bisa lah diberi kesempatan insya Allah. Pertama di Kalimantan Selatan seluruh anak yatim di Kalsel dengan kita bekerja sama dengan semua teman-teman yang berjuang, ya insya Allah pasti ya seluruh orang yang punya kelebihan mau berbagi, mau berjuang ketika mereka memahami, mengetahui betapa ternyata luar biasa. Karena pengalaman saya sendiri bersama anak yatim ini banyak rahasia yang saya dapatkan ya. Pertama misalnya bisa jadi bupati 2 kali nih. Iya. Padahal nggak punya duit. Bisa anggota DPR RI 2 kali. Ini kan hidayah semua, hadiah. Doa dari anak-anak doa yatim, anak ya, yatim. Pak. Yang saya yakin banyak orang yang jauh tentu lebih berkah, lebih tulus dari saya, punya kekuatan yang lebih kuat, yang kalau mereka berjuang insya Allah pasti bisa menyelesaikan. Apalagi nih Kalimantan Selatan kan daerah yang masa religi ya. Betul. Orangnya sangat agamis, yakin kita insya Allah. Insya Allah. Pasti anak yatim ini punya jalan keluar dan mudah-mudahan itu menjadi wasilah sehingga daerah kita menjadi berkah. Bahkan Jadi negara kita berkah. Optimis setelah Munas ini di Ya. Kalimantan Selatan akan ada istana-istana anak insya yatim Allah. berikutnya. Insya Allah. Jadi bahkan bukan Kalsel aja, Indonesia bahkan. Indonesia. Walaupun tentu nanti akan disesuaikan dengan kemampuan itu. Ya. Insya Allah. Abah, Insya Allah. kalau tadi Abah bilang di awal-awal Istana Anak Yatim berdiri dengan pendanaan murni dari Ya. Abah, ya Ya. kan? Gajinya Abah total Ya. menjadi bupati Ya. Tanah Bumbu kala itu diperuntukkan untuk Istana Anak Yatim. Berikutnya nih Abah, pendanaan yang untuk mewujudkan cita-cita besar ini gitu kan. Kira-kira di dalam bayangannya Abah kira-kira sudah ada nggak sih? Ada saya. Dan ini memang tidak melalui pendekatan rasio, tapi pendekatan hati. Oke, pintu Sebuah langit nih, keyakinan Bah, ya. tiba-tiba ada. Jadi memang banyak sekali keajaiban yang tidak mungkin jadi mungkin. Karena memang itu kan kemahabesaran Allah ya. Ini kan hanya sekian dan sangat kecil ya. Dari betapa maha besar kemahabesaran Allah, kemuliaan Allah yang diberikan kepada kita dan kita diuji. Nah, yang penting kita yakin pasti ada jalan keluar. Saya yakin tuh, karena terus terang
Bupati ini penghasilannya juga berapa sih? Biasa-biasa aja lah. Iya. Ya, Iya. cuma memang banyak kawan yang percaya ketika mau pinjem. Saya dalam pengalaman saya mengelola anak yatim, ya saya pernah seluruh ya rumah saya itu, rumah-rumah saya ini ada 2 kan. Di Batu Licin ada, di Banjarmasin ada, itu semua dipelang sama bank karena tidak bisa bayar kredit. Cuma karena mereka tahu di Banjar ini kan ada 300 anak saya nih, anak yatim. Di Banjarmasin saja ada 300? di rumah, ada di rumah, ada. Wow. Nah itu oleh orang bank sepakat dulu, pasang dulu bahwa ini memang sudah disegel, tapi kemudian setelah dipoto dilepas. Mereka paham ke sini. Dan Masya kita Allah. bisa memahami itu. Nah, itu jalan biasa Allah buat ya, saya. Pak, Ya, biasa. Jalan Allah. Jalan Allah. Pasti ada kok jalan keluar, pasti ada. Pasti insya ada, Allah. dan Pasti. insya Allah bisa ya, Pak, ya. Dan saya yakin di Kalsel apalagi subhanallah orangnya kan, aduh, orang-orang sangat agamis ya. Betul, Insya betul. Allah. Dan usaha yang Ya. dilakukan Abah ini bukan hanya kerja Ya. Abah ya, mungkin Dibantu Abah orang adalah- banyak. Betul, motivatornya gitu kan ya. Tapi kita Ya. lah yang menjadi Kalau di penggeraknya juga. Batu Licin sendiri sekarang itu tukang ojek aja ikut nyumbang kok. Masya Allah. Kalau ditanya, walaupun dia nyumbang mungkin 10.000, 5.000, kenapa? Habis ini ada tumpangan banyak. Yang mencari-cari bekas-bekas karton tuh nah, Betul. menyumbang dikumpulkan, juga itu. Disumbangin. menyumbang juga hasil jualannya. Pemulung. Ya, pemulung. Ha-ha. Ya kita terima walaupun sedikit, tapi subhanallah. Itu Lalu kalau mau nyumbang kemana, Abah? langsung kan ada pengurusnya. Ada pengurusnya Ada. ya, Istana Anak Istana Yatim. Yatim itu ada pengelolanya juga anak-anak yatim yang sudah jadi sarjana. Mereka yang mengelola, karena saya nggak ikut campur ke soal begitu-begituan. Iya. Pokoknya di Istana Yatim itu, kalau di tanah manajemennya nggak ada. Pokoknya 3 manajemennya itu, pertama hati, kedua hati, ketiga hati. Nggak ada catatan Nggak ada pengeluaran, catatan. nggak ada. Tapi alhamdulillah, penjual sayur aja itu menyumbang kok. Jadi sayur-sayuran yang mereka jual Sebagian nanti sampai siang hasilnya? kan sudah mau berakhir jualan Ya. nih, orang nggak datang lagi, masih bagus itu dibawa ke istana. Tiap hari tuh, tiap Masya hari. Allah. Jadi istilahnya sayuran udah Ya, kejamin aja amin, ya, Pak ya. jamin. Nah, penjual ikan begitu. Nah, semua ini tentu karena digerakkan sama Allah ya. Ya. Digerakkan sama Allah. Dan itulah mereka-mereka yang punya hidayah, saya pikir ya. Itu tadi tukang beca nyumbang, tukang ojek nyumbang. Kalau di Tanah Bumbu memang ada pengusaha besar, Haji Isam. Itu sponsor utama kita sekarang. Oke. Beliau yang luar biasa sekarang. Ya. Kalau tadi Abah bilang mereka siswa, saya bilang ya, anak-anak yang Yeah. berada di Istana Anak Yeah. Yatim ini sekolah, ada yang sampai ke luar negeri Yeah. segala. Itu biaya penuh dari Dari Istana kita, Anak Yatim. dari istana. Kan kalau ke luar negeri kan, kalau anak yatim ini kita cuma hanya punya modal 50 juta aja. Yes. Sekali berangkat, itu sudah, nanti pulang udah selesai tuh. Karena langsung di sana disambut dengan ya ada beasiswa perusahaan, perorangan, swasta, dan pemerintah. Itu kelebihannya di luar. Tapi memang di Mekah, Mesir, Yaman, Madinah ya. Iya. Ya kalau di Belanda itu kita mencari funding. Jadi memang, tapi mereka ini persyaratannya kan memang kalau ke luar negeri yang di Mekah, Mesir, Madinah ya hafalan Quran. Ya. Dan menghafal Quran di istana kita sekarang luar biasa. Mereka 3 bulan tuh hafal 30 juz Quran. 3 bulan ya. Ini mungkin luar biasa nih, pertama di Indonesia. Alhamdulillah. Ya, jadi kita sekarang ada program penghafalan Quran. Ya paling ya agak molor sedikit 5 bulan. Kalau dulu kan 3 tahun, sekarang 3 bulan. Nah, kalau mereka menghafal Quran pasti cerdas. Ya. Minimal otaknya itu kalau tidak ya normal jenius lah, bisa super jenius. Ya. Nah, sehingga di luar negeri insya Allah. Saya merinding loh. Saya mau sekolahin ini Amin. kru saya nanti ke situ biar bisa baca Quran. Silakan. Cuma memang itu full ya, karena Ya. memang tidak boleh nonton TV, tidak boleh ada HP, full 3 Itu, bulan. Mohon izin, anak-anak yang Ya. berada di Istana Anak Yatim, keluarganya atau ibunya atau Ya, ayahnya? ada anak yatim yang sejak dalam kandungan dua-dua orang tuanya meninggal, ada tabrakan. Piatu ya. Yatim piatu. Ada yatim yang bapaknya aja meninggal, ada 2 bulan dalam kandungan bapaknya meninggal. Ada juga anak yatim yang artinya setelah dia kelas 5 SD baru meninggal bapaknya. Tapi ada juga yang tidak ketahuan di mana 2 orang tuanya nih. Ada. Tapi ada juga memang yang piatu ya, memang yang bapaknya masih ada tapi sudah tua dan sakit. Ya. Karena di Banjarmasin, di beberapa daerah itu banyak mereka yang sudah sakit bapaknya.
pesan sama anaknya kecil, nanti kalau aku meninggal kamu datangi Pak Cherul aja. Saya juga nggak kenal, waktu saya ke Gambut itu saya dipanggil mampir, ada anak ya rasanya kelas 2 SMP perempuan, dia punya adik 3, ada yang masih SD 3. Itu empat-empatnya dibawa ke Batu Licin. Itu ibunya udah lama meninggal, bapaknya hidup tapi bapaknya sakit meninggal, nah waktu itu pisahkan. Dan sekarang yang menarik ada juga yang kakaknya itu baru kelas 2 SD, adiknya itu 3 kecil-kecil, dia yatim piatu, ibu dan bapaknya nggak ada. Tapi yang anaknya yang kelas 2 SD ini bagaikan orang dewasa, luar biasa. Jadi memang aduh, dan karena mungkin mereka banyak ya, mereka berinteraksi dan kita siapkan berbagai fasilitas. Jadi kan kalau ya untuk permainan ada, ya kemudian untuk keterampilan ada, misalnya ya kayak perempuan tuh ya kalau masak jelas sudah mereka yang giliran masak. Karena di kita tuh makannya tidak 3 kali, pokoknya lapar makan. Kan rumahnya kan. Jadi di pesantren kita karena itu adalah istana kan. Jadi ya istana. Dan setiap hari mereka bikin kue lah, kacang hijau, ya pisang goreng, ubi, terserah mereka. Dan itu ditugaskan kepada yang sudah kelas 3 SMP, Madrasah Sanawiyah, dan yang aliyah tuh giliran, sekian orang per hari itu giliran. Sehingga ya alhamdulillah mereka ya luar biasa, artinya semangatnya, kreativitasnya, dan cerdas-cerdas memang, cerdas-cerdas luar biasa anak-anak yatim, cerdas-cerdas. Baik, Abah. Munas LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang hari kedua ini dibuka kedua. nih ya Pak ya, tanggal 7 sampai tanggal 8 Oktober 2002 di Banjarmasin, yang kabarnya akan mengusulkan Abah menjadi Presiden Anak Yatim. Lalu apa tanggapan Abah tentang usulan ini? Ya. Saya pertama memang komitmen saya, hidup saya, ya saya tidak punya ilmu banyak ya. Dalam agama ya saya cuma punya ilmu anak yatim aja, paling sedekah-sedekah. Saya pikir ini bagian yang memang saya lakukan. Oleh sebab itu, saya berkomitmen apapun sampai nanti ya umur saya habis, anak yatim ini bagian kehidupan saya. Oleh sebab itu, ketika 3 bulan yang lalu ada rapim di Tanah Bumbu, di Batu Licin, mereka meminta kesepahaman nanti di Munas. Saya diminta karena ketua yang dulu itu kan meninggal. Nah, saya diminta untuk menjadi pimpinan. Saya bilang kalau teman-teman percayakan silahkan. Tapi buat saya pengurus atau tidak buat tidak ada masalah. Saya akan jalan terus. Apalagi kalau dipilih jadi pengurus, berarti ini kan sebuah tanggung jawab yang besar. Kalau ini memang terjadi berarti ini sebuah ujian, tapi sekaligus hadiah dan hidayah dari Allah, kan gitu. Presiden yatim. Lalu langkah apa yang akan Abah ambil lakukan untuk anak yatim di Indonesia ini kan? Karena kalau sebelumnya kita berbicara di Tanah Bumbu. Nah, kalau misalnya jadi presiden anak yatim, paling tidak ini harus anak yatim se-Indonesia malah ya kan. Tadi kalau menurut Kementerian Sosial, apalagi setelah pandemi, itu naik hingga 4 juta lebih. Ya, betul. Gitu, Bah. Jadi kemudian di Kalimantan Selatan juga pasti juga akan tambah lagi nih. Nah, dengan adanya tanggung jawab baru yang akan jauh lebih besar ini gimana nih, Bah? Pertama saya merasa ini semakin membuat sebuah optimisme yang luar biasa. Karena menurut saya kalau ini memang terjadi, ditugaskan gitu, dipercayakan, berarti ada hidayah sekaligus hadiah dari Allah ya. Sehingga saya harus bersungguh-sungguh. Oleh sebab itu saya akan ya sepenuhnya ya memberikan apa yang saya bisa lakukan buat kepentingan dengan kawan-kawan untuk kepentingan anak yatim di Indonesia. Saya punya pengalaman di Kalimantan Selatan, ya ada 12 ribuan yang kita bina walaupun sedikit-sedikit dari saya. Sehingga saya pikir Indonesia pasti bisa bersama, karena teman-teman di semua provinsi, kabupaten itu sudah punya mereka jaringannya, juga punya kekuatan. Nah, tinggal ini kita dorong, kita berikan kekuatan, dan kita berharap kita bisa meyakinkan mungkin nanti pengusaha yang kuat untuk mau memberikan ya donasi ya. Sehingga kita akan berharap ada kerjasama kepada semuanya, kita melibatkan sehingga semuanya kita dapat berkah. Walaupun tentu kita ini yang mendapat amanah, mendapat tugas yang harus bersungguh-sungguh. Dan saya ya
ya ada usaha lah. Yang saya 100% itu untuk kepentingan. 100% untuk Iyalah, kepentingan kan, anak-anak yatim. ya kalau usaha, kalau untuk makan kan lebih-lebihan sudah. Kalau untuk makan saja ya, Pak. Ya lebih-lebihan. Anak saya, anak kandung 3 itu semua dokter. Ya suami istri dokter. Jadi dan mereka ada kerja semua kan. Ya. Ya dan ada yang di Jakarta, di Banjarmasin atau di Batulcin ada satu. Tapi ya mereka semua mendukung sehingga alhamdulillah di usia-usia begini ya saya pikir ini memang kesempatan terbaik. Dan saya yakin nanti pasti banyak orang yang mau bekerja sama, pasti insya Allah. Kalau dari tadi kita berbicara mengenai apa yang ingin Abah lakukan dengan Istana Anak Yatim, kemudian kalau misalnya menjadi presiden anak yatim, yang menjadi pertanyaan sebenarnya itu adalah, saya tadi di awal sudah bilang bahwa kita kedapatan atau di rumah misalnya diminta menjaga satu orang anak yatim aja itu udah berat banget gitu, Bah. Karena memang mereka dari kondisi keluarga yang ada yang kurang gitu ya. Jadi mereka pay attention-nya memang akan lebih gitu kan, Bah. Nah, ini apalagi Abah harus menghadapi beribu anak yatim gitu kan, berpuluh anak yatim setiap hari, dan yang saya dengar juga Abah setiap hari masih bisa kasih motivasi ke mereka, ketemu dengan mereka, padahal Abah juga tugas sebagai Bupati Tanah Bumbu juga luar biasa gitu kan kerjanya. Ini gimana suka dukanya nih, Bah? Jadi memang ketika awal memang terasa ya hati dinamika suka duka itu, tapi terakhir malah rasanya tidak pernah ada lagi rasa dukanya. Kenapa? Karena justru bersama dengan mereka kita mendapat energi yang luar biasa ya. Mereka menangis itu kita ikut nangis. Tapi mereka tertawa kita ikut tertawa. Karena ini anak bukan orang lain. Oleh sebab itu memang saya merasakan bahwa ketika saya bersama dengan mereka itu ada kekuatan. Misalnya saya terbiasa kerja di kantor, boleh ditanya itu. Saya pulang pasti malam ya. Karena sore udah keliling-keliling kampung, silaturahim, mencari-cari tuh siapa tahu ada anak yatim di desa itu. Nah, tapi sampai nanti di istana ketemu anak yatim terobati nih, karena mereka memanggil ayah. Yang kecil-kecil ini banyak. Kecil ini kan ribuan nih kecil-kecil begini, yang masih SD. Dan apalagi setiap malam Minggu, malam Senin kita ada kesempatan untuk melakukan ekspresi ya mereka. Nanti malam bisa dilihat nih tampilan anak-anak yang nari dari Tanah Bumbu. Pembukaan nanti pembukaan ya, saya lihat mereka udah pede betul itu sudah. Nah, itulah yang kebanggaan kita. Ngaji luar biasa, menari, ada yang menyanyi, ada yang baca puisi, ada baca surat cinta, subhanallah. Itulah surat cinta. Iya ada yang luar biasa. Surat cinta kepada orang tua maksudnya. Jadi rasanya masya Allah. Sehingga ya karena kita yakin anak-anak ini kan ujian sekaligus kasih sayang Allah kepada kita nih. Jadi kepada siapapun yang pasti dan mau hidup bersama anak yatim, apalagi kalau ada 3 katanya dalam hadis disebutkan seakan-akan kita nih sholat malam tiap malam, seakan-akan kita bersedekah tiap hari dan jihad fisabilillah tiap hari. 3 anak yatim. Sehingga ini menjadi motivasi besar buat saya, karena saya pikir kita ini punya orientasi hidup. Kalau di dunia sekarang kan sukses sudah kita nih. Dalam tanda petik ya tentu sesuai dengan tahapan. Tapi yang penting kita ini apa? Sukses di akhirat. Nah, ini jalannya untuk sukses di akhirat. Sehingga akhirnya kita memang harus memenuhi diri dengan ya tentu kita baca buku psikologi, kita tahu tentang jiwa anak-anak. Sehingga kita berbaur dengan mereka. Saya tidur sama anak-anak ya biasa. Duduk sama mereka. Karena memang mohon izin, rumah Abah dan rumah Istana Anak Yatim itu memang satu lokasi ya, satu komplek ya. Kan, dan tempat rumah yang saya tinggali itu pun kan semua sekarang sudah dihibahkan ke anak yatim. Nilainya sekitar 400 miliar itu. Itu saya tidak ada ya sudah, itu milik mereka. Dan mereka itulah yang membersihkan segala macam, dan mereka bergantian setiap malam ada kamar khusus yang di atas. Saya minta mereka punya mimpi gitu. Mimpi punya rumah besar, mimpi punya ya menjadi orang besar lah. Itulah. Dan saya memang bergantian setiap malam datang ke kamar-kamar mereka gitu, duduk, apalagi yang sudah gadis-gadis ya. Saya minta mereka punya kepercayaan agar mereka ya sudah masa lalu sudah, yang penting masa depan. Itu yang saya tanamkan sehingga mereka ya alhamdulillah. Jadi memang awalnya itu tadi yang saya katakan, anak yatim yang masuk ke istana itu, ke tempat kita,
seminggu mungkin nangis ya, tapi setelah itu hilang. Bahagia. 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 Karena kakak-kakaknya itu sudah berbaur ya. Di sana kita bangun juga sebuah suasana keluargaan. Kakaknya itu yang mencucikan pakaian adik-adik yang kecil, yang masih SD kelas 1 dicucikan, yang nggak sekolah dicucikan oleh kakaknya bergantian. Oh, Masya Allah. Ya saling mendukung lah, saling. Itu saya minta betul mereka merasa walaupun tidak ada ikatan darah sebagai bagikan saudara kandung. Bah, kalau tadi Abah bilang suka duka yang Abah alami seperti itu kan, nggak ada dukanya sih. Nggak ada lagi nggak sekarang. ada dukanya ya. Alhamdulillah. Kan? Cuman kadang kita ini teman-teman semua wartawan di depan kita nih, Bah. Amin. Ya kan? Kita seringkali menulis berita mengenai orang tua, entah itu orang tua kandung atau juga keluarganya atau pamannya yang akhirnya si anak yatim ini justru istilahnya terbengkalai atau tersakiti malah gitu kan ya. Kemudian tips dari Abah nih ketika ada keluarga yang mau tidak mau, suka atau tidak suka dia dititipi oleh anak yatim, ini gimana sih supaya mereka bisa seperti Abah gitu, seragam mulai dari 1, 2, 3 akhirnya sampai ribuan sekarang. Memang dalam hidup ini kan kita punya 2 kekuatan besar. Pertama ada otak akan mendapatkan rasio, dan ini membuat kita punya kompetensi. Tapi kekuatan kedua yang maha dahsyat itu hati. Hati ini olah rasa, olah roh yang akan membangunkan karakter. Seseorang itu akan menjadi sesuatu yang mungkin sukses dan seterusnya, bukan hanya kompetensinya, tapi utamanya karakternya. Misalnya karakternya rajin, karakternya ya suka senyum, karakternya suka berbagi. Ini sesuatu yang harus kita latih. Tapi mendapatkan itu semua, tentu kita harus punya pengetahuan. Kita harus banyak membaca gitu. Karena rahasia hidup dunia dan akhirat ini kan ilmu kan, kuncinya membaca. Oleh sebab itu dari pengalaman yang saya dapatkan, saya punya tip kepada siapapun, harus hormat dulu sama orang tua. Saya merasakan keberhasilan saya sekarang yang saya lakukan ini kan ada orang tua, terutama ibu. Orang-orang yang punya ibu masih hidup tidak sukses, itu dia berarti salah. Tapi kalau dia punya ibu, surga di bawah telapak kaki ibu, insya Allah dia sukses. Saya banyak menganjurkan teman-teman saya yang akhirnya menjadi orang besar ya. Coba saya bilang, kalau sungguh-sungguh nih, hormat sama orang tua, terutama ibu. Cuci kaki ibunya berkali-kali, bersih rasanya, minta izin minum. Masya Allah. Pasti. Dan saya berani bertaruh, alhamdulillah. Ada orang yang tadinya biasa miskin, supir, tapi sekarang menjadi pengusaha luar biasa dan bahkan punya rumah di luar negeri, di Amerika, mana-mana. Hanya karena bakti kepada ibunya. Pada orang tua ya, bapak atau ibu ya. Tapi terutama ibu. Jadi nggak perlu bayar mahar-mahar ke motivator ya, Mbak ya? Nggak perlu ya? Nggak usah. Ibu saja. Itu Tuhan kita di dunia menurut saya. Jadi kalau orang punya ibu nggak sukses, itu berarti dia salah. Gagal dia dalam melakukan aktivitas kehidupan yang harusnya dia lakukan. Jadi itu tip pertama ya. Jadi saya berharap anak-anak muda sekarang ini yang masih punya orang tua, ibu, kalau sudah meninggal ya tentu kita kirim ya. Kalau kita Islam ya tentu dalam sholat kita kirim Fatihah saja. Tapi kalau masih, dan kita ziarah. Tapi kalau masih hidup, hormat dengan beliau, hormati. Insya Allah saya berintah 6 bulan pasti terjadi perubahan. Saya pernah berbicara dengan seorang Pangdam Kalimantan Timur. Saya tanya, agama beliau Nasrani. Pak, bapak ini bisa jadi jenderal, bisa jadi panglima, kenapa? Ibu saya Pak Jullah, dia buka dompetnya. Itu dompetnya bukan uang, tapi itu bukan sapu tangan yang kuning di tengahnya. Kenapa? Waktu saya mendengar ceramah Buya Hamka, kalau mau sukses berbakti sama ibu, minum air cucian kaki ibunya yang kita bersihkan dan minta restunya, ibu saya menolak kata. Tapi akhirnya beliau mau, tapi menangis, dan inilah sapu tangan yang menjadi saksi. Sejak itu Pak Jullah, saya bagian begini katanya melesat sampai saya jadi jenderal, jadi pangdam. Itu seorang tentara Nasrani, pengusaha luar biasa. Sehingga ini, dan kita baca kisah-kisah dulu ya, saya sampaikan kepada banyak orang dan pasti sukses. Jadi itu tip pertama. Yang kedua, kalau orang punya anak, melihat anak yatim, dia mau menerima walaupun tidak dia pelihara, dititip aja uang. Siapa yang melihara, pasti ada keberkahan yang dia dapatkan. Anak yatim ini adalah rahasia yang diberikan Allah kepada kita agar kita punya ya kesuksesan hidupnya. Itu sudah dicontohkan oleh baginda besar Muhammad SAW. Beliau itu kan umur
masih dalam kandungan meninggal bapaknya. Iya. Ibunya 6 tahun meninggal, yatim piatu Pak Rasul. Tapi jadi orang besar kan. Jadi contoh ini menurut saya menjadi motivasi kepada siapapun. Sehingga dengan demikian harapan saya ketika kita sudah memahami semua, saya terima kasih kita ini punya kesempatan menyampaikan kepada seluruh masyarakat. Jangan sampai ada anak yatim yang tidak kita, dan saya siap kapanpun, dimanapun, berapapun. Walaupun tentu keterbatasan ya ada. Tapi saya yakin walaupun puluhan ribu saya siap kok. Insya Allah. Insya Allah. Artinya karena pasti Allah Bantu. bersama dengan kita, mendukung kita, bukan kita kok. Kita. Baik. Terima kasih ya, Bang. Gih. Di antara kelompok orang-orang yang lemah, kaum duafa salah satunya ya kan, dan anak-anak yatim ini selalu menjadi urutan nomor 1 ya, Bang. Oleh karena itu tidak heran jika mereka disebutkan sebanyak 23 kali di dalam Al-Qur'an ya, Bang. Dan berbuat baik kepada mereka termasuk salah satu tanda keimanan juga ketakwaan. Dan kemudian seorang muslim, hormat kami untuk Abah, hormat kami untuk para volunteer kemanusiaan, untuk kesejahteraan anak-anak yatim di luar sana. Kami dari kanal Kalimantan.com, terima kasih tetap menjadi inspirasi bagi kami anak-anak bangsa kali ini. Wih, waduh, subhanallah. Allahu Akbar, terima kasih banyak. Subhanallah.